Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan materi termokimia atau bab termokimia, di mana kita menghitung perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Jadi, pada video sebelumnya kita menghitung perubahan delta H reaksi. Yang pertama berdasarkan hukum Hess, kemudian berdasarkan energi ikatan, yang sekarang berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, kita mencari rumusnya adalah menghitungnya adalah delta H reaksi sama dengan delta HF pembentukan di kanan dikurangi delta HF atau pembentukan di kiri. Jadi kalau pada video sebelumnya energi ikatan itu kiri dikurangi kanan, jadi pemutusan dikurangi pembentukan. Sekarang pada delta H pembentukan kanan dikurangi kiri, jadi hasil dikurangi per reaksi. Nah, kemudian ini ada catatan, bila delta HF-nya unsur bebas sama dengan 0. Jadi misalnya O2, Cl2, N2, H2 itu dia unsur bebas, dia dalam keadaan unsur bebas, maka delta HF-nya sama dengan 0. Nah, sekarang contoh soalnya misalnya diketahui delta HF atau delta H pembentukan H2O min 286 kJ per mol. Kemudian delta HF CO2 min 393,5 kJ per mol. Delta HF C2H6 min 85 kJ per mol. Jadi kalian nanti menghitung selalu berdasarkan data, ya, berdasarkan data. Kemudian pertanyaannya, hitung delta H reaksi pembakaran C2H6. Jadi di sini kalian disuruh menghitung delta H reaksi pembakaran gas etana C2H6. Nah, pembakaran gas etana C2H6 akan nanti pembakarannya sempurna selalu menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O. Nah, jadi nanti kita mereaksikan, terus kemudian kita memasukkan dari data percobaan atau yang diketahui ini. Nah, jadi caranya nanti menghitung delta H reaksi sama dengan delta HF kanan dikurangi delta HF kiri. Jadi delta H pembentukan kanan dikurangi kiri. Jadi hasil dikurangi per reaksi. Kemudian diingat-ingat delta HF unsur bebas, maka dia sama dengan 0. Contohnya O2, Cl2, N2, H2 dan lain-lain. Nah, sekarang kerjakan soal ini ya. Jadi contoh soal diketahui ini delta HF-nya pembentukan H2O, pembentukan CO2 dan pembentukan gas etana. Kalian disuruh menghitung pembakaran gas etana. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Delta HF. Langsung itu pembakaran C2H6. Jadi C2H6 plus O2 jadi CO2 plus H2O. Kita setarakan. Di ruas kiri C-nya 2, di ruas kanan masih 1 ya, kita kasih 2. Kemudian hidrogen di kiri 6, hidrogen di kanan masih 2, kita kasih 3. Nah, sekarang kita hitung oksigennya. 2 kali 2, 4. Sini 1 kali 3, 3, 4 ditambah 3, 7 ya. Maka di sini O2-nya 7 per 3. 7 per 3 ya. Jadi sama jumlahnya, berarti O2-nya 7. Ya, kemudian sekarang kita masukkan data ini. Jadi kita masukkan datanya H2O-nya ini 286. Terus kemudian 7 per 2 ya, bukan 7 per 2, 7 per 2, 3,5 ya. 3,5 kali 2 kan 7. O-nya 4 ditambah di sini 3, 7, berarti 7 per 2 atau 3,5 boleh. Apakah boleh pecahan? Boleh. Toh nanti O2 ini tadi ada catatan unsur bebas
delta HF-nya 0. Jadi di sini angka pecahan tidak apa-apa. Sekarang kita masukkan delta H reaksi sama dengan kanan dikurangi kiri. Kita masukkan semua kanan ini, harga ini. 2 kali delta HF-nya CO2 yang ada pausnya 2 ditambah 3 kali delta HF-nya H2O. Nah, terus ini ruas kanan dikurangi ruas kiri. Ruas kiri ada apa saja? Sini 1 kali delta HF-nya C2H6. Nah, terus ini O2 kan tadi unsur bebas berarti 0. Langsung aja saya tulis 0 gitu ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, 0. Nah, kita masukkan 2 kali delta HF CO2. Berapa CO2-nya? 393 kemana? Men 393,5 ditambah ya, kita masukkan lagi 3 kali H2O men 286. Nah, ini ruas kanan, terus dikurangi ruas kiri. Ruas kiri 1 kali delta HF-nya C26 min 85. Min 85. Nah, sini udah ya plus 0 sama dia. Nah, sekarang kita hitung 2 kali ya. 2 kali ini berarti 2 kali 5 0, 2 kali 3 ini tadi 2 kali 5 0, 1 ini nyimpen 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7, 2 kali 9 berarti 8, nyimpen 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Tadi min ini nolnya tidak usah ya. Nah, ini min 787 ditambah dikalikan 3 kali 6 18 ya, 8 nyimpen 1, 3 kali 8 24 tambah 1 25 52, 3 kali 26 tambah 2 8. Sini juga min ya, min 858, min kali min plus 85. Nah ini sekarang kita hitung min 787 ditambah 858 15 51 9 14 41 8 tambah 8 16 1645. Ini min ya, min 1645. Ini terus ditambah 85. Oh dikurangi ya. Sekarang saya kurangi, saya taruh. Nah ini ya, 1645 dikurangi 85. 5 kurangi 5 0, ini 14 kurangi 8 6, ini tinggal 5 ya. Nah, berarti sini negatif ya, negatifnya besar, berarti min 1562. Nah jadi caranya seperti ini. Nah jadi kalian disuruh menghitung pembakaran C2H6 berapa hasil pembakaran, maka rumusnya cara menjakannya. Jadi ingat-ingat, kalau energi ikatan itu pemutusan dikurangi pembentukan. Jadi kalau energi ikatan pada video sebelumnya itu berarti kiri dikurangi kanan. Kalau yang diketahui kita menghitung berdasarkan perubahan entalpi pembentukan, maka di sini kanan dikurangi kiri. Nah, jadi ketemu min 1560 kJ. Berarti harga delta reaksinya negatif. Berarti reaksinya apa ini? Berarti dia reaksi eksoterm, melepaskan panas. Nah, sekarang saya kasih soal. Saya hapus ya, saya kasih soal. Soal diketahui delta HF C2H4
plus 52 kilojoule. Delta HF-nya H2O min 242 kilojoule. Delta HF-nya CO2 min 394 kilojoule. Ini per mol ya, per mol. Nah, kemudian perintahnya menghitungnya, hitung delta H reaksi pembakaran, delta H reaksi pembakaran C2H4. Nah, kita suruh menghitung pembakaran C2H4. Nah, jadi soalnya gini ya. Jadi diketahui delta H pembentukan C2H4. C2H4 berarti di sini alkena, berarti di sini etena. Sebesar plus 52 kJ per mol. Kalau di sini harganya positif, berarti dia reaksi endoterm. Kemudian pembentukan H2O min 242 kJ per mol. Delta HF-nya pembentukan CO2 min 394 kJ per mol. Nah, sekarang kalian disuruh hitung delta H reaksi pembakaran C2H4. Nah, kita tulis C2H4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. C-nya 2 di kiri, kita setarakan ya. Selalu kalau ada persamaan reaksi, selalu kita harus menyetarakan. C-nya 2, jadi kita kasih 2. Hidrogennya 4, ini 2 ya. Kemudian oksigennya kita hitung 2 ditambah 4, 6. Berarti di sini 3. Nah, sekarang mencari rumusnya, delta H reaksi sama dengan delta H pembentukan di kanan dikurangi delta H pembentukan di kiri. Nah, sekarang kita masukkan ada apa saja yang di kanan. Di kanan berarti ini ya. Kita masukkan 2 kali delta HF-nya CO2 ditambah 2 kali delta HF-nya H2O, satu tutup huruf, baru dikurangi yang kiri. Dikurangi, ingat ini O2 unsur bebas berarti dia nanti 0. Berarti 1 kali delta HF-nya C2H4. C2H4 tutup huruf. Ya, C2H4 ya. Sekarang kita masukkan ke data. Kita hitung berarti 2 kali delta H-nya CO2 tadi itu ya. 2 kali CO2-nya 3 min 394 ditambah 2 kali H2O-nya ini ya. 2 kali H2O-nya min 242 dikurangi nanti ini ya 52 ya. Saya hapus, kurangi 52. Dikurangi delta 1 kali delta HF-nya C2H4. Oh, langsung ya, ini langsung aja kali 52 positif. Nah, kita masukkan. Sekarang kita kalikan 2 kali 4 berarti 8. 2 kali 9 18 ya. 8 nyimpen 1, ini 6, 7. Ini negatif ya. Ditambah ini 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Ini negatif. Min 484. Ah, terus ini berarti min ya. Min kali plus min 52. Nah, kita masukkan. Kita tambah 788 ditambah 484.
8 tambah 4 12, 2 1 9 tambah 8 17 ya, 7 1 8 12. Terus ditambah 52. 52. Ini 4 12 2 1 3 1 3 2 3. Nah, berarti ketemunya ini min tambah min ya, semuanya min, berarti ketemunya 1 3 min 1 3 2 4. Nah, kita cek lagi ya, 788 ditambah 484, kemudian tambah 52, 10 14 41 9 9 tambah 17 tambah 5 22 nyimpen 2 9 9 tambah 4 13. Nah, ini kilojoule ya. Nah, jadi ini saya hapus. Nah, jadi reaksinya, hasilnya delta H reaksi min 1324 kilojoule. Berarti di sini reaksinya apa? Eksoterm. Jadi reaksinya adalah eksoterm. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi karena hasilnya negatif, berarti deltanya reaksi ini adalah reaksi yang melepaskan kalor atau melepaskan panas. Hasilnya ini. Nah, jadi materi selanjutnya sudah saya selesai. Ini terakhir, ini adalah pembahasan materi menghitung perubahan entalpi berdasarkan pembentukan delta H pembentukan standar dan latihan dan soalnya. Itu contoh soal dan soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di video selanjutnya nanti saya akan membahas latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal pada termokimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.